Pak Riki, terima kasih sudah hadir ya di acara talk show dari tim BCS ini. Lewat judul yang saya baca, melebarkan patok-patok kemah. Nah, tentunya para peserta juga ingin tahu sebetulnya apa yang Pak Riki mau ungkapkan di dalam judul yang Pak Riki berikan pada malam yang indah ini. Silakan Pak Riki. Oke. Ya, perkenalkan dulu Pak ya, nama saya Riki Semen, itu aja. Iya. Ya, mungkin saya baru pertama kali masuk di sini, dan saya akan membahas sebenarnya tema ini adalah seperti yang Yesaya 54 ayat 2 katakan Pak ya. Iya. Lapakkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pencangkalan kokoh patok-patokmu. Nah, iya. Kalau buat saya pribadi bahwa begini Pak, ancaman terbesar untuk menjadi diri kita sendiri sepenuhnya adalah begini. Kadangkala kita merasa puas dengan diri kita sendiri sekarang ini. Nah, apa yang dapat kita kerjakan selalu mendapat bahaya oleh apa yang kita kerjakan. Nah, karena saya lihat bahwa ada jutaan manusia yang telah menguburkan talentanya. Nah, sebenarnya karunia dan kemampuan kita dalam ini dia, kemampuan kita semua itu terkubur dalam kuburan sehingga pencapaian terakhir kita nggak sesuai. Makanya begini, kadang-kadang mereka telah puas untuk sesuatu yang kurang dari yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Nah, kalau saya mengacu kepada begini Pak, bahwa di dalam kita kan ada sebuah kebenaran itu kan benih. Nah, nih. Nah, setiap kita lahir ke dunia ini seperti benih dengan potensi yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam kita agar kita dapat memberkati dunia ini harusnya. Nah, saya mendorong kadang-kadang saya pembicara di kantor-kantor Pak ya, di marketplace. Iya. Dan saya katakan bahwa begini, bahwa seharusnya kalau kita pembisnis atau kita bekerja di kantor, harusnya mimbar kita ada di situ. Karena Tuhan taruh di situ. Makanya tragedi yang paling besar kan potensi yang tidak dikembangkan Pak. Itu aja. Iya kan? Itu ada sebuah potensi yang mati. Artinya the death of the seed, the burial of the forest. Itu dia. Artinya kematian sebuah benih adalah terkuburnya sebuah hutan belantara, itu ya, karena benih banyak yang mati. Nah, saya selalu berpikir bahwa begini, bahwa gereja bukan hanya ada di hari Minggu, nah gereja bisa ada di mana saja, itu aja. Nah, itu. Nah, harusnya hari-hari ini semua anak-anak Tuhan punya kapasitas untuk ada di mana-mana, Pak. Iya. Menurut saya. Karena kenapa? Kalau sekali lagi, tadi yang saya katakan, setiap kita lahir ke dunia ini seperti benih dengan potensi yang Tuhan taruh. Gitu dia. Tuhan taruh benih dalam kita. Nah, masalahnya satu Pak. Kitanya ini sebenarnya hanya kreatif pada hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu kita kurang kreatif. Itu menurut saya Pak. Oke Pak Riki, terima kasih. Saya setuju sekali karena setiap kita itu sebetulnya sudah memang kalau tadi Pak Riki bilang bahwa itu Tuhan sudah taruh benih, katakanlah itu talenta ya. Dan ternyata Tuhan inginkan talenta yang Dia berikan itu untuk dikembangkan ya. Saya setuju dengan apa yang Pak Riki katakan. Kita terkadang orang-orang Kristen sudah merasa happy kalau hanya Minggu saja mereka kreatif ya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, Senin sampai dengan Sabtunya kemana? Nah, sekarang saya justru berpikir bukan hanya itu Pak Riki, titip pesan aja karena Bapak yang suka bicara dengan teman-teman di kantor dan lain sebagainya, supaya apakah mereka juga berpikir Pak, karena suatu ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan besar di Indonesia ini tadi, kemudian saya melihat mendadak satu ketika bos saya itu ngajak meeting
Dan dia bilang karena apa? Yang pegang data statistiknya saya, ternyata dia tidak nomor 1 lagi. Dia kalah dengan pesaing terdekat ya pada waktu ini. Nah, kemudian kami terjun turun ke lapangan dan kemudian saya menemukan apa sebabnya perusahaan di mana kami bekerja yang kita yakini begitu kuat dan lain sebagainya mendadak itu kalah. Ternyata di dalam satu rantai perdagangan ada sesuatu yang kita lupa, kita tidak pelihara, sehingga barang daripada perusahaan ini tadi tidak sampai masuk ke pelosok-pelosok. Padahal di pelosok-pelosok itu ada penduduk, berarti ada customer di sana. Dan di situ customer sudah meninggalkan barang kita. Nah, pertanyaan saya ya, sekarang mulai banyak gereja-gereja di kota besar, katakan Jakarta, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Semua pendeta, semua gereja, kalau buka cabang, mesti ngelihat tempat yang basah yang mana sih, yang ke sana. Ya. Mereka seakan-akan melihat itu dengan kacamata mikro. Yang penting gereja gua, yang penting gua ndak tekor. Tapi mereka tidak pernah pakai kacamata makro. Adalah untuk kepentingan Kristen Indonesia secara keseluruhan. Sehingga saya mulai mendengar dari hamba Tuhan tertentu yang mereka kebetulan concern, Pak. Masuk ke daerah-daerah, katakan Papua dan lain sebagainya, mereka pada teriak. Wah, gimana ini teman-teman pendeta yang lainnya enak-enak enjoy aja di zona nyamannya mereka. Mereka memang seakan-akan berkata-kata dengan semangat. Mana kamu Senin sampai anunya? Kamu harus gereja itu ada di marketplace. Wah, semuanya nampak benar, Pak. Tetapi yang di dalam-dalam itu akhirnya apa? Kantong-kantong Kristen tergerogoti dan dalam kondisi berbahaya. Gimana menurut Pak Riki? Terima kasih, Pak. Ya, jadi menurut pandangan saya begini, Pak. Nah, inilah Pak, hari-hari ini sebenarnya dengan 2 tahun yang Tuhan sedang kerjakan sangat baik buat seluruh dunia bahwa COVID-nya tadi. Tuhan sedang punya musim buat seluruh dunia, termasuk gereja. Seharusnya gereja, seharusnya kita berpikir bahwa dengan 2 tahun ini dengan masa pandemi, seharusnya kita tahu Pak, bahwa ada seasonnya Tuhan yang baru. Ada musimnya yang baru. Nah, seharusnya hari-hari ini kita melihat dari sisi seperti Bapak lihat ya, sekarang hari-hari ini di Jakarta, dimanapun gereja-gereja besar. Nah, tidak semua jemaat yang bisa hadir toh Pak, dibatasi dan terbatas. Nah, seharusnya begini Pak, dari dulu saya concern kepada begini Pak, saya pembicara misioneri bangsa-bangsa. Iya. Nah, saya sudah katakan buat Indonesia, seharusnya Indonesia merubah paradigma pola pikir kita, bahwa ini dia Pak. Contoh, saya orang Manado Pak. Sekarang di Manado saja sudah hampir 60-40 Pak. 60. Untuk siapa Pak? 60 untuk siapa? Muslimnya 60, Kristennya 40. 40. Kita lihat Papua, iya toh? Iya. Nah, cara kita ini begini Pak. Seharusnya cara kita harus dirubah, cara penginjilan kita. Nah, kita dari dulu adalah cara kita lah mengkristenisasikan orang. Seharusnya tidak. Itu dia. Nah, karena kita tidak pernah takut bahwa setiap daerah kantong Kristen itu ada sebuah perpindahan. Nah, itu dia, transisi yang luar biasa. Nah, tapi buat saya satu Pak, harusnya bukan hanya kantong-kantong kulit Kristen yang ada di Indonesia, tapi seharusnya semua penginjil atau hamba Tuhan melihat konteksnya bahwa begini Pak, bahwa banyak suku pedalaman yang belum tersentuh. Nah, sekali lagi, kalau kita lihat Pak, bukan hanya Kalimantan, di Papua juga. Nah, harusnya begini Pak, mengirim orang bukan hanya pintar khotbah,
tapi harusnya siapa di sana yang punya karunia, mungkin talenta dan ditaruh Tuhan sebagai guru, betul toh? Sebagai guru. Nah, lalu konteksnya kita harusnya tidak membuka cabang gereja di sana, membuka rumah sakit gratis, sekolah gratis. Jadi artinya begini, bahwa Yesus yang terlihat itu bukan hanya lewat sebuah gedung gereja, tapi lewat sebuah pengetahuan, sebuah kesehatan. Orang bisa lihat di situ. Nah, saya rasa begini Pak, kita harus rubah mindset kita karena kenapa? Ini dia, karena tadi kan saya bilang bahwa begini, bahwa potensi yang dilepaskan ke dalam dunia akan menjadi warisan bagi dunia, Pak. Itu dia. Iya. Ya, karena begini, setiap kita lahir dengan kandungan potensi yang tidak terbatas. Itu. Paham Pak ya? Itu dia. Iya. Ya, Pak Roni. Jadi setiap kita lahir dengan kandungan potensi yang tidak terbatas. Itu berarti kan begini Pak, kesanggupan kita sebenarnya melebihi dari apapun yang telah kita kerjakan. Betul. Setuju kan Pak? Setuju. Nah, ya. Jadi begini, kalau kita memaksimalkan potensi kita, itu berarti warisan dunia akan maksimal Pak. Dengan kata lain, pencapaian tujuan dari semua ciptaan sangat dimiliki. Amin. Setuju Pak. Namun untuk menciptakan semua yang Pak Riki sampaikan, otomatis perlu dikumpulkan dana misi yang cukup besar loh Pak. Gini, Nah, Pak. sedangkan kita lihat pertama kali ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak langsung berkhotbah. Ya. Ya, dia membuat mujizat lebih dulu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ya. Sehingga dibawalah berbondong-bondong orang yang sakit dan Alkitab menulis semua disembuhkan oleh Yesus. Nah, setelah itu karena semua punya kebutuhan, punya kepentingan, kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ngikut. Nah, pada saat seperti itulah setelah mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan, Yesus Tuhan baru mengajar. Nah, saya setuju dengan pandangan Pak Riki. Ketika dikirim, biasanya kita selalu berpikir bangun rumah ibadah, cari yang pintar khotbah, ya, sehingga kepentingan, kebutuhan masyarakat di sana tidak tersentuh. Sedangkan dari saudara-saudara kita itu di backup dengan dana dari pemerintah. Nah, sekarang kita harus gotong royong kan begitu. Nah, dari mana kira-kira jika pandangan gereja-gereja zaman sekarang yang adalah gereja-gereja yang besar, yang secara finansial kuat, mereka ini belum tentu berpikir ke sana. Daripada sama-sama keluar untuk dana misi, lebih baik aku untuk bangun cabang di sini. Masih banyak kantong-kantong daerah-daerah di Pulau Jawa yang aku belum bangun untuk cabangku. Gimana Pak Riki? Oke, begini Pak ya, saya cerita dulu sedikit Pak. Saya 21 tahun Pak menampung orang Pak. Saya belum dikarunia anak. Iya. Saya menampung orang, mensekolahkan orang, mengkuliahkan orang. Dulu di rumah saya menampung pembunuh-pembunuh bayaran Pak. Ada lesbi, homo. Ada lesbi, homo. Dan di rumah saya sampai hari ini masih menampung orang, ada 25 orang Pak. Nah, saya kontrakin rumah orang. Saya dari dulu 21 tahun saya pelayanan, mau masuk tahun ke 23 Pak, sorry. Itu no donation Pak, no donation. Oh iya. Tidak ada donaturnya. Nah, saya utus orang Pak ke sana. Yang saya utus pertama adalah orang-orang yang sarjana sekuler tapi sudah diperlengkapi dengan rohani. Iya. Nah, ya, jadi itu dia Pak. Dan kebenaran ada orang tua rohani saya yang sama pelayanannya, gayanya sama dengan saya, Pendeta Daniel Alexander Pak. Itu ada. Ya, Koden. Nah, kami dari dulu lakukan itu Pak. Nah, permasalahan kita satu Pak. Seharusnya begini. Kalau kita berani mulai, kita berani start. Itu yang saya beritahu Pak tadi. Bahwa kita ini semua kan Pak, faktanya bahwa kita ini dilahirkan adalah bukti bahwa Tuhan mengetahui bahwa bumi membutuhkan potensi yang kita kandung. Betul toh?
Nah, Betul. nah itu dia. Nah justru itu Pak. Nah potensi-potensi itu keluar. Nah itu akan di daerah-daerah bisa tersentuh. Permasalahannya cara penginjilan kita ada yang salah Pak. Nah salahnya Iya, satu. Kita nggak datang lihat buat mappingnya dulu di situ apa kebutuhannya gitu harusnya. Saya yakin Pak. iya, Karena begini Pak. Eh, saya bergabung dengan misioneri bangsa-bangsa, sering jadi pembicara misioneri bangsa-bangsa, dan ada beberapa anak saya kirim di sana. Dan itu orang-orang yang jadi misioneri Pak di sana adalah orang-orang yang datang bukan hanya membuat sebuah gereja, tapi mereka sama-sama membangun potensi mereka masing-masing, dikerjakan, dikaryakan, sehingga mereka bisa sentuh dengan cara potensi mereka. Itu harusnya Pak. Nah, kenapa saya berani bicara ini? Karena di dalam pelayanan saya selama 23 tahun tidak ada donaturnya, Pak. Tapi saya bisa menyekolahkan orang, mengkuliahkan orang, dan di tempat kami ada yang S1, S2. Ya, iya, tidak ada donaturnya. Tidak ada donaturnya. Nah, ini saya beritahu. Artinya begini, Pak. Dalam perjanjian lama kita tunggu Tuhan, tapi dalam perjanjian baru kita jalan, Tuhan juga ikut jalan. Nah ini iya, kita mesti respon nih Pak. Karena kenapa Pak? Sekali lagi ini dia, bahwa kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh menaruh potensi dalam kita untuk memberkati dunia. Itu. Saya rasa begini Pak, dunia sekarang dalam 2 tahun ini, ya dalam masa-masa pandemi ini, orang bukan hanya tunggu mujizat Pak. Setahunya saya di dalam Alkitab, bahwa mujizat tidak pernah datang setiap saat, tapi berkat datang setiap saat. iya, Amin. iya. Amin. Amin. Saya tidak menggurui saudara, tapi memang saya kan pengajar Pak, itu aja. Tapi saya katakan bahwa mujizat tidak pernah datang setiap saat, tapi berkat datang Iya. setiap saat. Amin. Nah, itu. Iya, Nah, permasalahannya satu Pak, ini dia. Hari-hari ini kita suka tunggu mujizat, tapi sebenarnya begini, seharusnya kita adalah orang-orang pembuat mujizat. Amin. setuju Pak, setuju. Iya. So kita Setuju. harusnya pembuat mujizat, di mana ada kita mujizat terjadi, itu karena kita Iya. dipakai Tuhan, ada sebuah potensi dan benih. Begitu Pak. Nah, ini yang harus kita kembangkan bahwa cara pikir kita, karena apa yang saya bicarakan yang saya hidupi Pak. Saya menyekolahkan dan di rumah saya ini ada 25 orang. Saya tinggal di Kelapa Gading Pak, di Jakarta. Iya, Ya, nah saya pikir gini Pak. Nah saya pemain panggung Pak. Setiap hari Minggu khotbah di gereja besar mana aja 7 kali 6 kali. Ternyata waktu pandemi pemain panggung selesai. iya, iya. Selesai pemain panggung. Tuhan lagi ajar Iya. kita bahwa kita melayani bukan untuk popularitas, itu dia. Iya, Nah, khotbah-khotbah kita juga kita ganti Pak. Tujuan kita bukan untuk masuk surga, tapi menjadi serupa dengan Tuhan. iya, Harusnya. Nah, jadi waktu kita masuk ke daerah-daerah, kita sentuh mereka. Karena saya yakin Pak, bahwa dengan 2 tahun ini, saya yakin bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu dia buat bangsa Indonesia, itu akan terbuka lebar. Ini saatnya sebenarnya menginjil, ini saatnya melepaskan potensi. Artinya keluarkan Yesus dari gereja, keluarkan Yesus dari agama. iya. Begitu Pak Roni. Setuju Pak Riki, sebab Tuhan Yesus juga tidak pernah menawarkan agama, tetapi dia mengajarkan gaya hidup. Yes. Itu tadi. Oke Pak Riki, sebelum nanti saya lanjutkan pertanyaan saya mesti bagikan waktu ini kepada peserta yang lain. Silakan, siapa yang mau bertanya kepada Pak Riki bisa langsung. Ya, saya mau bertanya dulu ya Pak Riki ya. Boleh Bu Erika. Iya. Ya, apakah Pak Riki bisa menceritakan awal mula Bapak melayani itu seperti apa? Dan perubahan-perubahan apa dalam pelayanan Bapak sehingga Bapak bisa seperti saat ini? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian,
ayah saya adalah seorang pendeta dan seorang gembala sidang bekas tokoh sinode dan dosen sekolah kitab. Nah, saya terlahir adalah anak-anak pendeta, Pak ya, itu dia. Tapi kadang-kadang kita, kalau kakak saya baik, tapi saya terlahir baik, sekolah minggu bagus, tapi besar sedikit jadi bajingan, Pak. Itu aja. Biasa, iya toh. Nakal, itu aja. Nah, lalu Tuhan tangkap saya. Nah, di tahun 97, Tuhan tangkap saya, sedangkan saya di pelayanan dulu saya sebagai panitia Kasih Melanda Indonesia dan Kasih Melanda Jakarta, Pak. Nah, sehabis itu saya jatuh gitu dia. Nah, lalu tiba-tiba Tuhan angkat kembali dan saya merintis pelayanan dan Tuhan tahun 97 bilang buat saya begini, Ibu Erika Paroni. Saya mau pakai kamu kembali bukan menyatukan gereja, tapi menyatukan orang. Kalau orang bersatu, gereja bersatu. Sampai hari ini gereja disatukan juga susah. Itu aja. Iya. Ya. Nah, saya mulai merintis. Nah, Tuhan bawa saya ke jalanan, Pak. Ke jalanan, saya memenangkan anak jalanan. Saya selalu berdiri di depan penjara-penjara di Jakarta untuk mengambil. Selalu istri saya bilang begini, siapa lagi nih suami saya bawa monster ke rumah saya, itu aja. Nah, kami mulai tinggal laki-laki di rumah 18, penjahat semua. Dan 3 rumah saya cuma istri dengan pembantu. Lalu muncul anak rohani 1 perempuan. Mulai dari situ merintis, Pak. Pelan-pelan, lalu Tuhan bawa Ibu Erika, Tuhan bawa saya untuk masuk ke pangsanya beda. Tuhan bawa saya jadi pembicara sekolah, anak kampus, itu aja. Nah, lalu 15 tahun kemudian saya berjalan, Tuhan bawa saya bilang, Tuhan bawa saya ke marketplace karena saya yakin bahwa di marketplace juga perlu dimentori. Nah, saya mulainya awal pelayanan, Bu. Pelayanan saya Tuhan taruh adalah pelayanan pembapaan, Pak Roni. Iya. Nah, saya lihat pada saat itu gereja gagal dengan pemuritan dan pembapaan. Kita kuat penginjilan, tapi nggak kuat follow up orang. Itu. Iya. Itu. Nah, gereja banyak sekarang, Pak. Suka rame, tapi nggak suka follow up. Nah, mulai saya jalan, Bu. Saya mulai menampung orang di rumah, Bu. Saya menampung bandar narkoba, pembunuh bayaran. Lama berlamaan, mereka dipulihkan. Nah, waktu mereka dipulihkan, Tuhan ganti. Ada anak-anak yatim piatu yang nggak ada bapaknya siapa. Lalu terlahir dulu ada wanita yang memang dihamili orang-orang mana begitu. Bayinya lahir rumah saya. Saya kasih makan mereka, kasih hidup mereka. Dan akhirnya satu-satu saya berjumpa bahwa saya rubah paradigma anak-anak yang saya tampung. Bahwa kamu, kalau orang tua kamu gagal, kamu tidak pernah gagal. Nah, mindsetnya dirubah, Pak. Akhirnya mereka jadi orang yang berprestasi. Bukan hanya pintar nyanyi lagu rohani, tapi berprestasi. Lalu tiba-tiba, Bu, akhirnya mereka dari sekolah, dia naik kuliah, lulus. Dan mereka tetap sampai hari ini mereka membapai itu aja di setiap komunitas-komunitas. Nah, sedangkan saya mementor orang yang lebih tua. Nah, saya baru umur 52 tahun, Pak Roni. Itu dia. Iya. Mungkin Pak Roni lebih senior dari saya dan lebih tua jauh. Tapi, iya, saya 62, Pak Riki. Ya. wah, itu dia. Saya mesti berguru dengan Pak Roni nih. Enggak lah. Jadi startnya mulai dari situ, Bu. Nah, saya mulai menyekolahkan orang, saya mengkuliahkan orang. Enggak ada donaturnya, Bu. Jadi dari uang istri saya, itu dia, istri saya masih kerja. Dan waktu itu saya bisnis, akhirnya saya jadi full time, Bu. Jadi full heart, itu dia. Dari sisi itu, nah saya khotbah, dapat persembahan kasih, saya bayarkan sekolah mereka, kuliah mereka dari sisi itu. Nah, saya punya pedoman bahwa begini filosofi saya, Bu Erika. Saya nggak mau jadikan, sekali lagi, pelayanan itu sebagai sumber mata pencarian. Karena saya percaya bahwa begini, nah pelayanan ya yang beda, Pak. Kalau mau cari duit, bisnis gitu aja. Kalau mau pelayanan, mesti berkorban. Nah, dari sisi itu, Bu Erika. Nah, lama-lama
Lama-lama pesat, Pak. Nah, saya diundang bangsa-bangsa, kota-kota. Selalu saya diundang gereja sel se-Asia, sedunia, dan bicara di sana. Nah, akhirnya saya melihat bahwa ini yang harusnya dikembangkan. Melebar kanan kiri. Ternyata kalau kita kirim orang ke daerah, kemana saja, yang dibutuhkan adalah skillnya kan, Pak? Iya. Iya. Kalau kita cuma kirim orang sekolah pendeta nggak punya skill, saya tidak salahkan orang sekolah pendeta, saya setuju orang sekolah pendeta, tapi maksudnya begini, kalau dia punya skill, dia punya potensi yang luar biasa, dia bisa, artinya begini, dia bisa merambat kemana-mana, dia punya influence dan punya value yang kuat. Iya, setuju. Begitu Bu Erika. Itu mulai startnya, cikal bakalnya. Nah, sampai hari ini saya tetap mementori dan ada beberapa rumah yang saya sewa untuk anak-anak. Dan beberapa hari ini saya tetap fokus kepada discipleship, itu aja, fathering itu aja, dan leadership itu aja. Nah, makanya kalau saya kirim ke kota-kota, anak-anak saya udah nggak takut lagi untuk membangun hubungan. Karena kenapa? Sekali lagi, hari-hari ini orang harus kuat relationship secara vertikal dan horizontal. Amin. Saya rasa itu, Bu Erika. Ya, terima kasih Pak Riki untuk penjabarannya yang saya juga merasa sangat diberkati ya dengan pengajaran Pak Riki juga yang sering saya dengar ya secara lewat Zoom maupun di YouTube. Ya memang harus ada perbedaan gitu kan. Yang kita cuma mengikuti arus. Setuju. Yang mayoritas bilang A, semua A. Harus ada perbedaan supaya bisa menjangkau. Setuju. Yang belum menjangkau. Seperti itu Pak Riki. Setuju, Bu. Ya, itu aja Pak Roni. Ya mungkin kalau ada yang lain Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan kepada yang lain. Kebetulan hari ini ada Pendeta Makmur Situmeang. Beliau ini Pak Riki bekerja di STT Tribakti Indonesia Jakarta. Baik. Nah, biarlah Pak Makmur hari ini mulai berpikir juga bahwa di STT ya harusnya juga diberikan pelajaran-pelajaran yang mengasah keterampilan mereka secara sekuler. Yes. Jangan alergi dengan yang sekuler. Seringkali calon pendeta atau mereka yang masih sekolah STT seakan-akan dengan yang sekuler itu alergi, Pak. Ya. Padahal kita harus terjunkan mereka-mereka bukan hanya bisa berkhotbah, tetapi sama seperti Rembo yang diterjunkan tadi loh Pak, bahwa di tempat di mana kamu diterjunkan, sesulit apapun kamu bisa hidup. Yes. Nah, disitulah potensi yang diberikan oleh Tuhan, engkau bukan hanya menjadi berkat, tetapi di mana kamu ada di sana, kamu bisa memberdayakan masyarakat di sana dan mukjizat itu terjadi, begitu. Amin. Nah, setelah itu baru kamu bicara tentang hukum Allah. Kenapa? Karena ketika mereka masih lapar, gimana mereka bisa dengar? Yesus Tuhan bukan cuma khotbah, tetapi orang 5.000 ini butuh makan. Yes. Dia juga sediakan tentang ini. Orang yang sakit juga butuh sembuh. Nah, urusan khotbah jadi ditaruh di belakang. Setelah kamu urusanmu selesai, hatimu nyaman, lega, baru dia isi. Nah, demikian Pak Makmur. Silakan kalau Pak Makmur mau bertanya langsung kepada Pak Riki. Siapa tahu kurikulum daripada STT mulai dipikirkan, diberikan training-training tertentu. Misalkan begitu terjun di satu daerah tertentu, mereka ngelihat daerah ini tidak ada air. Lihat ya, berkali-kali ya Israel ya demo kepada Tuhan. Masalah tidak ada air. Air pahit lah, air tidak ada lah. Kenapa? Karena memang manusia lebih bisa tidak ada makan daripada tidak ada air. Nah, mungkin itu bisa dibekali. Kamu mesti cari sumber mata air. Ilmunya gimana? Enggak tahu saya cuma ide. Oh, sumber mata air ada di sini. Itu kan ada juga kan Romo atau siapa yang mencari sumber mata air dengan alat sederhana. Sehingga apa? Begitu di tempat ditemukan sumber mata air itu, dibor betul-betul sumber mata air itu ada di situ. Tinggal sekarang carikan donatur.
Gimana belinya alat, karena apa? Kadang ada daerah tertentu yang baru keluar air itu setelah ratusan meter. Pak Makmur, silakan. Saya beri kesempatan kepada Pak Makmur untuk bisa tanya kepada Pak Riki. Shalom, selamat malam Pak Riki. Selamat malam Pak. Nah ini jadi kalau dari saya sebenarnya, baik, saya mau memperkenalkan diri. Ya, Baik. saya Pendeta Makmur Stumiang selaku dosen dan selaku pengawas di STT Tribakti. Kita sama-sama di Jakarta Utara, Pak. Kalau kami di Cilincing Dewa Kembar, Pak, di Komplek TNI Angkatan Laut Dewa Kembar. Oke. STT-nya, Pak. Baik. Apa yang dikatakan sebenarnya Pak Roni tadi, supaya ada terobosan-terobosan baru sekarang ini untuk STT gitu ya. Ya. Program itu sudah ada Pak. Jadi perlu memang saya beritahukan kalau tentang perkembangan di STT yang hasil atau signifikan belum muncul. Tapi kalau untuk program sekuler ataupun di kita ini termasuk ya dosen-dosen yang kita lumayan lah dari Kelapa Gading juga atau dari Pondok Indah, kita sudah ada di tempat kita Pak. Mereka itu termasuk entrepreneur gitu Pak ya. Jadi kita sekarang lagi mempercayakan siswa kita. Jadi benar yang dikatakan tadi, baik karena lahan kita juga lumayan luas, jadi bercocok tanam ataupun ternak lele, kita ada lahannya Pak di Dewa Kembar, di kampus kita. Jadi yang diutarakan Pak Roni tadi, kita posisi berjalan ini Pak, masih posisi kita lakukan. Puji Tuhan. Karena kampus kita masih baru, belum begitu lama, jadi belum ada yang bisa kita ceritakan hasil yang ditinggalkan alumni, karena masih untuk mereka. Jadi kalau kita termasuk ternak lele ya Pak ya, dari situlah terbantu STT untuk lauk pauk mereka, yang anak-anak kita di asrama. Karena boleh dibilang siswa kita ini Pak dari daerah semua, yang di asrama, tinggal di asrama itu ada 50 orang yang tinggal hanya di asrama, lain yang dari luar. Boleh saya bilang 90% tidak ada bayar Pak. Kita disubsidi semua, dan kita memang berjibaku selaku pengawas dan kita selaku yang berkomponen di STT Tribakti mencari sponsor bagi mereka. Dan mereka juga hanya kita pertanyaan pada waktu dari kampung Pak, bahwa mereka itu apakah pelarian, apakah memang sudah terpanggil, apakah memang ada niat. Nah, kalau memang ada niat, kita bersama-sama pasti bisa. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi boleh dibilang sponsor untuk kita juga belum ada kekuatan ya yang bisa kita katakan. Jadi ya inilah kehidupan di STT Tribakti, tapi tetap berjalan Pak. Itu yang terjadi sekarang ini. Kalau yang dikatakan Pak Roni tadi, kita posisi proses lagi kita lakukan, termasuk kita di situ sudah satu mahasiswa kita mengharuskan ya posisi di luar daripada kuliah, mereka itu satu mahasiswa 10 polybag, dan di satu polybag ada yang mereka nanam cabai, ada yang mereka nanam sayur, ada yang mereka nanam jahe merah, ada di 50 mahasiswa kali 10. Itulah mereka tugas mereka, dan ada juga tentang ternak lele. Kita karena di lokasi kita agak lumayan luas Pak, di Dewa Kembar Pak. Jadi nanti juga dengan melalui Zoom ini boleh nanti kita undang Pak Riki, karena dekat juga toh Kelapa Gading ke kita kan, sama-sama utara ya. Paling 5 menit Pak. dari tempatnya Pak Riki ke Dewa Kembar. Jadi itu sekali. Jadi kalau untuk bertanya, saat ini saya belum bertanya Pak Riki ya, belum bertanya Pak. Baik Pak. Menjabarkan sedikit apa tadi supaya ST terdengar seperti apa yang diutarakan Pak Riki, yang masukan dari Pak Roni. Ya puji Tuhan Pak, kita lagi lakukan semua itu Pak, masih. Karena
STT kita juga baru beberapa tahun, Pak. Belum puluhan. Iya. Karena kita juga dulu dari, boleh dibilang, misi yang berbeda dari Son Sugos dulu, Pak. Kalau Bapak ingat Son Sugos yang di belakang Polres Jakarta Utara, Pak. STT Son Sugos. Nah, kita pengembangan dari situ, Pak. STT Tribakti ini. Ya, itu Pak Riki dan Pak Roni yang bisa sedikit saya ceritakan tentang mahasiswa kita. Bayarkah mahasiswa atau tidak? Karena tadi Pak Riki menceritakan ada di rumah. Mereka, saya hidupi kehidupan mereka, saya sekolahkan. Jadi kalau ini yang di asrama saja 50 orang, Pak. Ini 90% lebih tidak ada yang bayar, Pak. Hidup Iya. dengan saja. Jadi kitalah ketua, rektor, dan kita selaku pengawas, kita yang mencari, Pak, untuk mereka supaya mereka benar-benar laskar-laskar Kristus generasi kita. Ya, selalu puji Tuhan, itu yang bisa sedikit, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur, terima kasih Pak Riki. STT sudah punya program untuk melatih mereka dengan keterampilan sekuler. Tetapi kalau menunggu hasilnya STT, tentunya butuh waktu terlalu lama. Ya, Maksud saya tidak menggurui, tetapi saya karena lihat Pak Riki sendiri punya potensi. Pak Riki masih ada Koden. Koden punya relasi, Koden punya potensi. Dan relasinya bukan relasi yang kaleng-kaleng, Pak. Ya, ini relasi bangsa-bangsa. Nah, tidakkah Anda punya keinginan mengumpulkan beberapa, mensinergikan antara Pak Riki, Koden, ya, dan lain-lain dan lain sebagainya, itu membentuk satu komunitas yang sengaja menghadirkan para pelatih-pelatih ini untuk memberikan keterampilan kepada calon utusan yang akan diterjunkan ke sana, khususnya bukan cuma pengetahuan tentang teologi saja, tetapi juga bagaimana menghadapi krisis kehidupan di tempat yang kita akan terjunkan. Saya setuju di Pak Riki bilang, kita harus mapping. Mapping ada dalam Alkitab. Musa perintahkan 12 pengintai itu mapping. Ya, Yeriko diintai itu mapping. Karena orang tidak akan pernah berhasil jika dia tidak tahu kondisi daripada daerah yang akan digarap. ya, yes. Karena dengan mapping kita akan tahu, aku mesti utus siapa, aku mesti bawa apa. Nah, seperti itulah Pak Riki yang bisa saya inginkan. Pak Riki dan teman-teman yang diberi dengan talenta, diberi dengan relasi, itu bisa diberdayakan sehingga kita ini tidak sampai daerah-daerah tertentu dalam waktu yang singkat itu bisa habis karena mereka datang, mappingnya mereka jauh lebih baik daripada kita karena mereka langsung dengan pemerintah. Terus kemudian dananya juga mereka tidak perlu cari. Dan apa yang mereka lakukan itu yang sebetulnya akan kita lakukan. Sebab yang mereka lakukan itu menyentuh kehidupan. Nah, kalau kita cuma khotbah doang, mereka akan ngomong, perut gua ini lapar, lu ngomong apa ndak bisa masuk. Demikian Pak Riki, barangkali Pak Riki punya tanggapan atas saran saya. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi gini, Pak, Bapak-bapak, Bapak-ibu, Pak Roni. Iya. Memang Koden punya relasi nggak kaleng-kaleng ya. Iya. Nah, saya terlatih, Pak, karena saya tidak pernah dari dulu, walaupun kami bertiga, Pak. Kami bertiga dan saya, Pak Pendeta Jonathan Patiasina. Nah, itu Bapak Roni saya, Pak Jonathan Patiasina, Pak Daniel Sander. Nah, saya terlatih begini, Pak. Memang Koden banyak ya relasi-relasi yang nggak kaleng-kaleng. Iya. Tapi begini, Pak.
Dari awal saya merintis pelayanan ini, saya tidak pernah meminta kepada Koden relasi, Pak. Karena begini, Pak. Saya membangun anak-anak saya ini, tujuan saya adalah satu, melayani. Karena begini, saya boleh sedikit jelaskan ya Pak Roni. Silakan. Saya melatih anak-anak rohani saya. Nah, saya kan mentor orang. Nah, saya kalau Bapak bilang di STT 50, saya memberi makan 600 orang, Pak, setiap bulan. Nah, di masa pandemi ini, saya bukan pendeta yang donaturnya ada, dan uang saya tidak terlalu banyak, Pak. Dan memang tidak ada sebuah uang miliaran, tapi di masa pandemi 2 tahun ini, saya memberikan sembako saya yang bawa, Pak. Artinya menurut saya sekelas saya yang udah biasa khotbah di tempat Pak Gilbert, di Pak Riaji, di Pak Niko, Pak, di Pak Eras, itu menurunkan standar saya bahwa begini, bahwa inilah waktunya, bahwa kamu harus tetap rendah hati, itu aja. Nah, 2 tahun ini Pak Roni dan Bapak Ibu yang lain, Pak Makmur, saya Pak membawa sembako bukan dari donatur, Pak, dari pelayanan anak-anak rohani saya yang sudah bekerja, dan kita join semuanya patungan-patungan dan memberi beras, memberi makan buat berapa banyak sinode gembala-gembala, Pak. Di Tangerang, di Bekasi, di Serang, Pak. Itu, kita sentuh itu. Nah, saya Pak dari dulu terlatih, Pak. Saya punya relasi, ya namanya kita pengkhotbah, Pak Roni ya. Apalagi saya pengkhotbah Duta Injil, Gereja Duta Injil di Jakarta kan besar, di Paniko. Nah, saya latih Pak dari dulu. Bukan saya tidak butuh relasi atau donatur, tapi saya melatih bahwa begini Pak, sebuah anak bangsa, apalagi anak Tuhan, kalau mental saya adalah mental yang mengajarkan anak rohani saya adalah begini Pak, fight with faith, bertarung dengan iman. Kalau kita tunggu donatur Pak, dan banyak saya pengkhotbah Pak di grup Paniko, dan berapa bisnismen, saya pembicara full gospel, ada berapa yang udah rontok Pak usahanya. Iya. Saya mesti mendorong, nah artinya ada pun usaha yang hampir mau kolaps. Nah, dari sisi itu, dan saya jujur Pak, saya pernah menampung salah satu bisnismen yang jatuh Pak, artinya kolaps. Tinggal sama saya kasih makan. Nah, ini prinsipnya Pak. Kalau kasih makan orang miskin biasa, tapi kalau kasih makan orang kaya luar biasa. Iya. Amin, amin. 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 Nah, ini Pak. Jadi saya beritahu bahwa begini, bahwa relasi Koden tuh banyak, saya juga relasi. Karena begini Pak, saya meyakini bahwa sekolah STT yang dibangun oleh Pak Makmur dan teman-teman, itu saya yakin Pak, kalau anak-anak itu dimuridkan secara rohani dan sekuler, mereka akan jadi garis depannya Indonesia. Ya, karena begini Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Beberapa tahun ini donatur, relasi, dan pengusaha udah mau muntah Pak dengan proposal. Yang kita datangi selalu proposal. Tapi saya yakin lah kalau kita melayani sungguh-sungguh pasti Tuhan bela. Ya, Tuhan bela Pak. Tuhan bela sampai hari ini. Dan kenapa Pak Roni saya bukan tidak butuh atau sombong dengan relasinya Koden, karena banyak Koden punya relasi bagaimana. Tapi memang saya dengan Koden terlatih Pak. Saya bilang sama Koden bahwa saya memang dekat sama kamu bukan karena haji mumpung gitu aja Pak. Nah percayalah, makanya saya sering bilang Pak buat teman-teman hamba Tuhan, kalau kita membuat sesuatu movement, sekali lagi kita lebih dulu Pak yang harus berani taruh. Itu movement akan terjadi kalau kita tunggu orang lain bantu kita. Oh haleluya 12 kali. Ya, karena begini Pak, sekali lagi, paling enak melayani di dalam pekerjaan Tuhan, itu enaknya begini, waktu kita mengorbankan semua potensi yang Tuhan taruh, itu saya percaya, itu akan jadi benih yang luar biasa. Itu akan jadi benih. Nah,
ketakutan kita kan hari-hari ini begini Pak. Kita masih mentalnya adalah mental cari untung gitu. Bagaimana kalau saya nyumbang 5 juta, Tuhan mau balas nggak 50 juta? Nggak gitu kan. Itu ikut arisan itu namanya. Iya. Ya, artinya itu saya bangun anak-anak rohani saya Pak. Anak-anak rohani saya seminggu 2 kali, itu mereka memberi makan buat seluruh anak jalanan se-Jakarta. Itu uangnya Pak, uangnya. Nah di tempat saya kebenaran, jujur Pak Makmur, Iya Pak. 70% halal kita semua. Halal kita Pak. Jadi kalau kita tanya halal kita dong, Allah. Nah itu aja. Iya. Jadi itu udah terbiasa Pak kita bangun Pak Roni. Jadi artinya saya Koden Pak Jonathan Patiasina mungkin kenal ya Pak Jonathan Patiasina, dan mereka adalah orang yang kami bergerak sampai hari ini tetap begini. Sentuh kota, sentuh desa. Itu aja. Dan kami udah nggak berpikir agamawi lagi Pak. Yang kita bantu, nah kebiasaan kita gereja kalau bantu karena jemaatnya sama atau gerejanya sama. Seharusnya kita bantu bukan karena agama, bukan karena satu jemaat, enggak. Kita bantu karena Tuhan lebih mengasihi kita. Harusnya. Ya saya minta maaf Pak kalau Pak Roni tanya relasi gitu aja. Saya nggak terlalu canggih Pak untuk mengumpulkan relasi Pak. Karena buat saya satu bahwa begini Pak, sinergi boleh, tapi percayalah, selama saya melayani 23 tahun, saya keluarkan uang saya. Saya lihat ayah saya Pak. Papa saya seorang pendeta dan dosen, dia jual tanah Pak. Jual tanah di Manado, itu dia kasih makan jemaatnya Pak. Itu dia kasih makan, dan papa saya nggak pernah mengambil perpuluhan. Nah, waktu papa saya dipanggil Tuhan Pak Roni, itu ada di rumah sakit Cekini. Itu di rumah duka Pak Makmur, Bu Erika. Itu ada beberapa mantan penjahat, copet celilitan Priuk Pak, yang dimenangkan beliau. Itu dia berdiri di peti papa saya dan katakan begini, tukang kasih uang dipanggil Tuhan. Habis itu hilang Pak. Saya cari mereka 5 orang udah hilang. Nah, artinya saya baru mengerti bahwa ayah saya semasa hidup dia punya ada sebuah warisan yang dia tinggalkan. Makanya papa saya selalu latih, itu dia selalu katakan buat saya bilang begini, jangan pernah takut mengorbankan sesuatu karena begini, tidak selamanya kita diberi kesempatan menolong orang. Iya, setuju. Ya, betul. Ya. Di rumah saya dulu ada mantan kedar Pak. Kakaknya pengurus salah satu masjid tinggal rumah saya tidak Kristenkan dia, tapi dia terima Yesus, sekarang berpotensi. Dia sekarang sentuh kota di mana dia berada. Menurut saya sih itu. Kalau saya nggak terlalu canggih Pak ya untuk mengumpulkan relasi, karena buat saya meyakini bahwa kita perlu bersinergi. Tapi jujur Pak, sekali lagi saya selalu bangun mentality anak-anak rohani saya, bahwa pelayanan bukan tunggu dulu diberkati, tapi pelayanan jalan dulu pasti kita diberkati. Itu menurut saya sih Pak. Amin. Iya. Menurut saya, karena mungkin kan setiap orang beda-beda Pak ya. Kalau saya sudah rubah paradigma saya, pola pikir saya, artinya begini, sampai di mana kekuatan seorang donatur, itu aja Pak. Iya. Iya, setuju. Kalau dia nggak cinta pelayanan, belum tentu. Itu aja. Ya. Karena kenapa? Hari-hari ini jujur Pak, sekarang ini apalagi Pak, sekarang ini saya mau katakan nggak gampang orang buang uang. Dia butuh fakta. Dia butuh fakta. Kalau kamu menginjil di lapangan di Kalimantan, di Papua, suku terasing, saya lihat dulu apa yang di dalamnya. Nah itu dia. Makanya saya sering bilang Pak Roni, bangun selalu lagi. Kalau kamu pergi ke satu daerah, jangan bangun gereja dulu, tapi bangun di situ di mana masyarakat butuh sekolah, butuh tempat makan, kebutuhannya Pak disentuh. Itu. Ya, sekali lagi. Makanya jujur Pak, di setiap kota ada anak rohani saya, setiap bangsa ada, karena pelayanan saya adalah pelayanan discipleship dan fathering. Ibu Erika pernah ikut di kami dulu. Nah, kami pernah, Bu Erika saya undang untuk khotbah. Nah, makanya saya beritahu bahwa mulailah start
Itu aja. Saya punya istri Pak, punya 5, 6, 7 kartu kredit. Kartu kreditnya semua buat bayar anak sekolah kuliah Pak. Dan kami bisa lihat sekarang ada orang-orang yang bisa lulus S1, S2. Gitu. Kami bangga di situ. Karena kenapa Pak? Saya pernah Pak Situmeang. Dulu juga pernah saya mementor keluarga Situmeang, rumahnya Cempaka Putih Pak. Itu dia. Iya, ada Boru Situmeang tuh. Nah, dulu saya mentor lama Pak. Saya ganti cara pikir dia Pak. Itu dia. Wow, saya ganti Pak. Makanya kunci satu-satu saya satu Pak. Sekarang kalau orang sukses, dia harus punya nilai anak-anak rohani saya. Itu aja. Saya nggak minta kembalikan apa yang saya sekolahkan, kuliahkan Pak. Enggak. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjawab generasi. Baik. Begitu Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Riki. Baik. Semua sudah saya tanyakan. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya ingin beri lagi kesempatan, barangkali masih ada yang mau bertanya kepada Pak Riki, baik Bu Erika, Pak Makmur maupun yang lain, saya persilakan lebih dulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada sedikit lagi tentang mahasiswa kita Pak ya. Kenapa tadi saya katakan belum ada yang signifikan yang kita lihat, cuman kami berpikir bagaimana lah nanti si anak-anak kami ini begitu sudah lulus daripada STT, mereka sudah mapan di daerah gitu. Jadi seperti yang kita sekarang yang sudah pernah juga beberapa masih kita ikut Zoom-nya Pak Ronia yang namanya Peter Kohe, Evrianto Hia, ya, Hengki Suwarno. Jadi mereka-mereka alumni kita memang ke daerah mereka langsung berani Pak. Beraninya apa? Karena di STT mereka kita tidak ada, kita kasih lagi peluang untuk mereka melirik di kota Pak. Makanya kita hidup di komplek TNI Angkatan Laut, ada lahan kita manfaatkan untuk benar-benar mahasiswa apa yang di daerah itu. Seperti yang dikatakan Pak Riki, pokoknya nantilah kasih dulu makan, kenyangkan perut dulu, baru dikobahkan supaya mereka duduk dia akan tenang mendengarkan kebanyakan, begitu ya Pak ya. Maaf. Jadi kita di kampus itu bukan untuk hasil mereka untuk kampus, bukan Pak, bukan. Atau hasil apa yang dikerjakan mereka ada terasa buat kampus, bukan. Jadi ada pun ternak lele, dari situ mereka belajar nanti kalau sudah pada lulus dan di kampus bisa mereka rasakan hasil yang termasuk cabai. Nanam cabai yang 1 polybet 10 polybet satu orang itu mereka hasil mereka bisa mereka rasakan di kampus, dan nanti mereka kalau sudah pada pulang ke kampung masing-masing ya ataupun ke pedalaman, mereka sudah mengerti tekniknya bagaimana bercocok tanam yang benar. Semua boleh menanam, tapi ada yang kurang benar, ada yang benar. Dan kita juga termasuk entrepreneur juga yang kita panggil itu bukannya untuk supaya mahasiswa kita, anak-anak kita jadi tergiur di kota, bukan seperti itu Bapak Ibu, bukan. Jadi bagaimanalah supaya mereka nanti jangan jadi pendeta peminta-minta. Jadi jadilah mereka pendeta yang berkarya Pak, yang berkarya untuk jemaatnya. Itu yang kita lakukan Pak Riki sekarang ini. Amin. Dan kita di STT ini, kenapa saya katakan tadi sponsor kita tidak ada? Memang masih kekuatan kita bergotong royong Pak. Dari rektor, ya, dari yayasan, dari kita Puke 1, Puke 2, Puke 3, termasuk saya pengawas dari Libang. Kita ini yang berjibaku Pak. Iya, sampai saudara saya sendiri, udah mohon maaf ya bahasa duniawi, saudara saya sendiri udah saya todong Pak demi anak-anak ini. Ini tidak kenal mereka ini dari daerah mana, tapi begitu mereka datang ke STT jadi anakku mereka ini. Amin. Kandung itu Pak. Jadi kalau ada mereka sedih, saya juga ikut sedih Pak. Amin. Makanya jujur Pak saya katakan seperti bulan yang lalu waktu kita wisuda Pak, melakukan wisuda. Begitu mereka pergi Pak, aduh
nangisnya saya jujur, saya selaku orang tua bapak-bapak, seolah-olah perpisahan yang tidak ada pertemuan lagi. Maka pada waktu ada kita Zoom, mereka muncul. Sangat luar biasa bahagianya Pak. Jadi kalau untuk siswa kita Pak Roni, apa yang dikatakan Pak Roni tadi, kita sudah berikan Pak. Sudah. Amin, terima kasih. Amin. Ya. Kita jalankan Pak Riki. Dan memang nanti kalau boleh Pak Riki, atau melalui Pak Roni nanti ada alamat kita Pak. Boleh nanti Pak Riki berkunjung melihat anak-anak kita itu. Supaya lebih power lagi mereka mengatasnamakan STT, ada Pak Riki masuk selaku yang dari luar, bisa lagi nanti menjos mereka. Kira-kira begitu Pak Riki. Ya, supaya anak-anak itu bukan lahir dari istriku itu Pak, tapi jadi anak kandungku mereka. Saya nggak tahu kenapa seperti apa. Karena saya juga boleh dibilang tidak usahlah kesaksian di sini ya, tapi inilah sekarang yang saya terima dan saya suka cita Pak melakukan itu semua. Suka cita saya. Amin. Dan istri juga mendukung itu Pak. Juga mendukung itu. Jadi apa yang dipunya seperti Bapak Riki tadi cerita, Bapak jual tanah, memberi makan jemaat. Kalau saya sendiri Pak, bukan itu kampus, bukan kampus saya hanya pengawas. Ke kampus itu saya bawa mobil. Di kampus itu mobil itu habis Pak, makan bersama-sama sampai terakhir uang mobil itu sampai terakhir kita makan tahu tempe, tapi nikmat. Amin. Bahagia saya lihat anak-anak kita ada yang mengembalakan, ada yang. Jadi memang program itu belum lama Pak. Kami begitu buka, belum langsung ada. Kita ajarkan entrepreneur bagaimana beternak lele, bagaimana bertani, bagaimana bercocok tanam. Belum, tapi beberapa tahun ke belakang ini kita tambah ada ide, masukan dari teman-teman. Ternyata karena kita ada lahan Pak Riki, ada lahan kita lumayan luas di komplek itu Pak. Jadi hasil dari lahan kita Pak, udah dinikmati siswa kita. Pisang, ya, talas, lele, cabai, sawi, sudah Pak. Jadi sekarang mereka lagi menunggu jahe merah mereka Pak, yang ada sekarang gitu. Tapi kalau untuk mereka belum pas semua, belum, masih proses semua Pak, supaya nanti hanya untuk modal mereka Pak. Begitu mereka nanti meninggalkan STT, ada modal mereka, jadi mereka tidak pendeta yang berdiam diri Pak di daerah masing-masing. Sudah ada modal di luar daripada khotbah yang dikatakan Pak Roni. Jangan hanya khotbah-khotbah orang kelaparan. Ya Pak Roni ya. Jadi bisa jemaatnya mengajak jemaat, ayo bercocok tanam. Caranya begini. Jadi itu Pak, kita panggil juga Pak. Di bidang ternak lele kita panggil juga orangnya Pak. Di bidang entrepreneur kita panggil. Di bidang pertanian mayor kita panggil juga Pak. Terima kasih, itu Pak yang bisa menambah sedih untuk kita di kampus Pak. Terima kasih Pak Riki, Pak Roni. Terima kasih Pak Makmur, terima kasih Pak Riki. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Masih ada. Oke, silakan. Oh iya Pak Riki, yang saya mau bertanya, selain mengembangkan potensi di tiap orang-orang yang akan menjangkau begitu ya, kira-kira ada cara-cara lain tidak? Bagaimana sehingga kita bisa memperluas patok-patok kemah yang Tuhan percayakan kepada kita itu lebih luas lagi Pak? Oke. Jadi gini Bu Erika, begini, saya percaya bahwa kita ini kan adalah orang-orang anak Tuhan yang ditaruh potensi, dan kita adalah orang-orang yang bisa membangun peluang, itu dia. Nah, buat saya begini Ibu ya, kayak seperti contoh. Boleh ya Pak Makmur ya, Pak Roni ya? Silakan. Jadi begini, seperti contoh Bu, seperti contoh di Pak Makmur di sekolah Alkitab. Itu kan lahan ada, tapi kalau kita memang kita tahu itu ada lahannya Pak Makmur ya. Kalau saya katakan begini,
kita kadang-kadang suka menunggu hal-hal yang memang harus kita buat. Tapi jujur, kalau anak-anak STT itu kita bangun, mungkin dia kan dari seluruh anak-anak STT, pasti ada kalau yang kita latih komputer, itu dia, ya kan? Latih komputer, latih bahasa. Seperti contoh, Pak, saya pernah melatih anak STT 5 orang. Ternyata dari 5 itu, Bu Erika, mereka ada yang pintar bahasa. Sehingga waktu mereka kuliah, lalu jam kuliah mereka selesai, mereka mengajar private bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Nah, maksud saya di sini, ajar luar dari kampus di beberapa rumah, itu kan maaf Pak, kalau kita pelayanan, kita nggak bisa jual karunia Pak, tapi kalau kita di sekuler, kita harus jual skill. Iya betul. Gitu Pak. Iya betul. Ya. Nah, artinya begini Pak, saya sering bilang bahwa anak ini saya bilang, waktu kamu ngajar bahasa Jerman dan bahasa Jepang, itu mungkin nggak pakai tarif, tapi mereka lama-lama Pak, ada berapa orang, Pak Roni, Pak Sitomeyang, Bu Erika, dan Bapak Ibu, mereka dibayar per bulan. Nah, per bulan dibayar 700.000 Pak, satu anak untuk mengajar. Nah, kan dari sini ada sebuah potensi Bu, dan dia sambil menginjil dari situ. Nah, tapi kalau kita tidak bekali juga dengan skill, bagaimana mereka mau menerobosi? Karena nggak mungkin Bu, kita nggak akan bisa pilih agama, kita nggak bisa pilih jiwa-jiwa. Nah, seperti contoh, mungkin Pak Roni dulu sampai sekarang pembisnis ya Pak ya. Kan kalau pembisnis seperti contoh ya Bu Erika, kalau saya masuk kampus, saya tidak akan cerita tentang ini perekonomian. Saya bagaimana menceritakan bahwa waktu kamu selesai kuliah atau selesai sekolah, ada enggak warisan di belakang kamu, ini generasi. Tapi kalau saya mau bilang orang bisnis adalah begini, bagaimana kamu berbisnis dengan Allah, berbisnis dengan Tuhan, tapi itu dia, kamu bukan hanya berbisnis. Nah, itu kan beda-beda tempat. Nah, harusnya begini, Bu. Setiap kita, makanya yang salah sampai hari ini dalam penginjilan adalah begini, kita tidak memuridkan, tidak membekali orang itu, Pak. Makanya kenapa di lapangan selalu terjadi dalam penginjilan, miss-nya satu, Pak. Miss-nya cuma satu, benturannya adalah satu, Pak. Benturannya satu. Kadang-kadang kita masuk daerah tempat itu padahal udah ada gereja di situ kan. Nah, akhirnya konsepnya satu, memindahkan lagi dari A ke B gitu aja. Nah, itu. Seharusnya enggak. Kita harusnya mempersiapkan orang-orang itu dia yang punya skill, lalu kita kirim ke sana, kita udah bangun di sana, dan di sana itu dia Bu, kita harus mempersiapkan sebuah lapangan kerja seperti contoh. Seperti ada beberapa misioneri di bangsa-bangsa saya latih bahwa begini, mereka datang ke Thailand Selatan Pak, perbatasan Malaysia dan Thailand, itu tempat basisnya Muslim, tempat bikin bom. Nggak mungkin mereka dirikan gereja di situ. Mereka membangun sebuah kursus dan montir di situ, Pak. Dan setiap hari Minggu mereka ngecat masjid. Apa yang terjadi, Pak? Ada beberapa orang tersentuh. Ada yang terima Yesus dari sisi itu. Wow, itu harusnya, Pak. Nah, itu yang saya bilang, Bu Erika, mindset kita, cara pikir kita harus kita rubah. Gitu. Harus kita rubah. Kan kita masih ingat ya Bapak Ibu ya, Bu Erika, Pak Roni, Pak Sitomeyang, apalagi. Kita ingat dulu No Manson datang ke Indonesia kan, datang ke Medan gitu aja toh. Iya. No Manson datang bawa obat-obatan di situ. Iya, walaupun matinya digantung gitu aja ya kan, tapi dia pendiri HKBP, GBKP gitu dia. Nah, mereka. Saya rasa itu Bu Erika. Ini yang saya yang penting satu Bu. Sampai hari ini, maafkan, saya beritahu, yang paling terpenting satu, waktu kita mengutus orang lain, kita bukan hanya membekali skill, tapi karakter building kita, anak-anak kita kuat. Itu penting, karakter building. Oh ya, ya.
Banyak Bu Erika, Pak Roni, orang-orang yang dikirim dari lulusan sekolah kita ke desa-desa balik lagi pulang, gitu aja. Iya, karena nggak kuat, gitu aja. Makanya ini dia Pak, ada dua pembunuh iman. Yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua kesombongan. Itu pembunuh iman yang paling bahaya itu. Itu dia. Saya rasa itu malam hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan malam hari ini. Iya, terima kasih Pak Riki. Nah, untuk Pak Makmur, saya jadi tergugah nih tadi penjelasannya Pak Riki. Ya, jika seandainya Pak Makmur tidak keberatan, bisa bilang ke Pak Bandar nih, saya siap mengajar bahasa Jepang gratis untuk mahasiswa STT seminggu sekali, Pak. Ya. Gratis. Saya akan mengajar bahasa Jepang di STT Tribakti. Seminggu sekali aja. Bagus gitu. itu. Soalnya memang bahasa itu sangat penting, Pak. Di saudara sepupu kita, mereka itu diwajibkan harus menguasai dua bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, setuju. Setuju. Plus bahasa Jepang gitu ya. Jadi mereka ada ditargetkan 2-3 bahasa. Bahasa Jepang yang bahasa ketiganya. Nah, karena saya hanya bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris sepotong-sepotong, ya mungkin kalau bahasa Inggris tingkat dasar boleh lah, saya juga bisa ngajar gitu kan. Tapi yang jelas saya tawarkan bahasa Jepang seperti itu, Pak. Gratis. Ya, terima kasih Pak Riki ya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Pak Roni, terima kasih ya, banyak. terima kasih Pak Riki. Ya. Terima kasih Pak Riki. Suatu hari kita ketemu lagi untuk ngobrol. Pak Roni di Surabaya ya. Saya asli orang Kediri, Pak. Walah. Tapi saya banyak tinggal di Surabaya. Besok pagi ini saya mesti pulang subuh ini karena papa saya ikut saya tinggal di rumah saya di Kediri. Jadi mesti saya 1 hari temani dia untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian saya baru balik Surabaya lagi. Saya dulu bisnis, tapi 2011 saya pensiun, Pak. Iya. Siap. Iya. Saya dulu Pak bekas mantan atlet Indonesia tenis meja, Pak. Oh ya. Dulu saya hampir sama Sinyo apa itu? Oh iya, itu senior saya Pak. Dulu saya hampir masuk Sanjaya Kediri. Oh, oke. Iya. Waktu masih apa itu Sanjaya itu masih apa itu lagi MP masih sekarang di Gudang Garam. Oh ya. Saya kerja di sana di bidang marketing, Pak. Iya. Walah. Makanya saya salah satu pimpro yang mensukseskan Gudang Garam Surya. Yes. Iya. Iya, oke. Ya, senang ketemu Pak Roni, Pak Makmur dan Pak Bu Erika dan Ibu Albrida ya.